Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiknas Arifin dengan NIM B1C124017. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara menggunakan rumus flock up, flock up left, mid right, dan flock up left, mid, dan right. Oke. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah mengenai rumus flock up. Rumus flock up itu digunakan untuk menentukan atau mengambil data secara vertikal dari tabel referensi ini. Untuk contohnya, di sini saya sudah siapkan tabel datanya dan juga tabel referensinya, yang dimana pada tabel data ini kita diminta untuk menentukan nilai gapok. Untuk cara pengerjaannya, untuk menentukan nilai gapok ini kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu rumusnya flock up. Setelah itu yang menjadi fokus kita untuk menentukan nilai gapok ini adalah dari golongan ini. Kita masukkan sales B2, setelah itu kita titik koma, setelah itu kita blok tabel referensinya atau tabel gaji ini. Setelah itu kita kunci blok ini dengan cara tekan F4. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita masukkan 2. Kenapa kita masukkan angka 2? Karena ini adalah hitungan secara vertikal dari tabel referensi ini. Contohnya itu kolom pertama golongan, kolom kedua itu gapok. Nah, setelah itu kita titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan angka 0. Kenapa kita masukkan angka 0? Karena untuk menentukan nilai gapok itu kita lakukan dengan cara exact yang ini, atau nilai yang persis sama dari tabel referensi ini. Jika tidak sama dari tabel referensi ini, maka hasilnya akan error. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini otomatis akan keluar hasilnya. Di sini untuk menentukan seluruh nilai gapoknya ini kita tinggal klik di ujung kanan ini. Setelah itu, nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai rumus flock up. Rumus flock up itu hampir sama seperti rumus flock up, cuman yang membedakan itu adalah data yang kita ambil dari tabel referensi ini dihitungnya secara horizontal. Nah, untuk contoh pengerjaannya, kita tinggal masukkan rumusnya flock up seperti tadi. Yang menjadi fokus kita untuk menentukan nilai gapok adalah golongannya dari golongan. Setelah itu kita titik koma, kita blok tabel referensinya. Setelah itu kita kunci, tekan F4. Setelah itu titik koma, kita masukkan 2. Kenapa kita masukkan 2? Karena secara horizontal itu tabelnya di sini ada 2. Yang pertama itu golongan 3A, yang kedua adalah tabel referensi 2%. Nah, kita titik koma, setelah itu kita 0. Kenapa kita masukkan 0? Alasannya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus untuk menghitungnya itu kita gunakan cara exact atau cari nilai yang ada pada tabel referensi. Setelah itu kita enter. Nah, maka akan keluar hasilnya 2%. Untuk menentukan nilai gapok yang lainnya, kita bisa klik di ujung kanan ini. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan rumus flock up tapi menggunakan straight left. Nah, untuk caranya itu di sini saya sudah siapkan tabelnya. Di sini kita diminta untuk menentukan nama barangnya saja. Setelah itu kita diminta untuk menentukan ini dan ini. Oke, di sini saya akan menentukan dulu nama barangnya menggunakan rumus flock up left. Untuk caranya kita masukkan rumusnya flock up. Setelah itu left. Setelah itu kita masukkan sales B2 untuk acuan kodenya. Setelah itu kita titik koma, kita masukkan di sini 3. Kenapa 3? Karena kita menghitung kode dari kiri. Nah, di sini untuk contohnya 1, 2, 3. Nah, banyaknya tabelnya itu 3. Kita ambil 3. Setelah itu kita tutup balas kurung. Setelah itu titik koma, kita blok lagi tabel referensinya. Nah, setelah itu kita F4 untuk kunci. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita masukkan 2. Alasannya sama kenapa kita masukkan 2, karena dihitung secara vertikal. Setelah itu titik koma lagi, kita masukkan 0. Setelah itu enter. Nah,
maka hasilnya akan keluar mesin cuci nasional karena di sini kodenya tuh MCN. Nah, di sini kita tinggal klik bagian ujung kanan untuk menentukan nama barang yang lain. Nah, maka hasilnya akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus flock up mid. Oke, untuk caranya di sini di sini saya sudah siapkan tabelnya juga. Di sini kita diminta untuk menentukan harganya dari yang sel acuannya kita itu dari kode tengah ini. Oke, untuk cara pengerjaannya itu kita tinggal masukkan rumusnya flock up. Setelah itu kita masukkan mid. Setelah itu kita ambil sales B2 untuk kodenya, acuan kode. Setelah itu kita titik koma. Setelah itu kita ambil dari angka K5 dari kode ini seperti ini, 1 2 3 4 5. Nah, kita masukkan 5. Setelah itu kita titik koma lagi, kita masukkan 5. Kenapa kita masukkan 5 lagi? Karena di sini tuh banyak kodenya dari nilai tengah ini, yaitu ada 5. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Kita masukkan lagi titik koma. Setelah itu kita blok tabel referensinya. Setelah itu kita kunci. Lalu kita titik koma, kita masukkan 2. Alasannya masih sama karena ini menggunakan rumus flock up. Nah, kita titik koma lagi, kita masukkan 0, lalu enter. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Untuk menentukan harga yang lainnya, kita tinggal klik di ujung kanan ini. Setelah itu, hasilnya akan keluar. Nah, selanjutnya di sini masih tabel yang sama, cuman di sini saya tambahkan lagi tabel referensi karena di sini kita diminta untuk menentukan stoknya. Nah, di sini untuk tabel referensi untuk menentukan stok itu kita siapkan tabel referensi seperti ini. Setelah itu kita masukkan rumusnya flock up. Setelah itu right. Setelah itu kita klik di B sales 2 untuk acuannya kita. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita hitung dari ujung kanan ini 1, 2 dan 3. Nah, di sini banyaknya ada kodenya itu 3. Kita masukkan 3. Kita tutup kurung. Terus titik koma lagi. Setelah itu kita blok tabel referensi ini. Setelah itu kita kunci. Lalu kita titik koma dan masukkan 2. Setelah itu 0. Lalu enter. Nah, di sini juga hasilnya sudah keluar. Di sini untuk menentukan yang lainnya juga kita tinggal pergi ke ujung kanan. Setelah itu kita klik di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus flock up, left, mid, right. Oke, di sini untuk contohnya saya sudah siapkan tabel data dan juga tabel referensinya. Nah, yang dimana di sini kita diminta untuk menentukan nama barang, harga dan juga status. Oke, untuk langkah pertama itu kita masuk untuk menentukan nama barangnya. Kita bisa gunakan rumus flock up, left. Nah, setelah itu kita ambil kode acuannya itu kita pilih sales A2, sales A2. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita masukkan 3. Kenapa kita masukkan 3? Karena kode acuannya itu ada yang di kiri itu ada 3, sebanyak 3. Ini 1, 2 dan 3. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma. Kita blok tabel referensinya, tabel nama barang ini. Setelah itu kita kunci, lalu kita titik koma. Kita masukkan 2 dan juga titik koma 0. Alasannya masih sama. Kenapa kita masukkan 2? Karena flock up itu juga dihitung tapi secara horizontal. Nah, di sini tabelnya itu cuma ada 2, 1, 2. Nah, maka di sini kita tulis 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini keluar hasilnya. Di sini untuk menentukan seluruh seluruh nama barang ini kita tinggal pergi di sini, kita klik nama barang. Setelah itu enter. Nah, hasilnya akan keluar. Nah, selanjutnya di sini pada tabel ini kita diminta untuk menentukan harganya. Di sini untuk menentukan harganya ini kita bisa gunakan rumus flock up mid.
Nah, kita pilih sales A2 untuk kode acuannya, setelah itu titik koma. Setelah itu kita ambil data atau kode dari kode tengahnya seperti ini. 1 2 3 4, kita masukkan 4, dan banyak kodenya juga itu 4. Kita titik koma 4. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma lagi. Setelah itu kita blok tabel referensi harga ini. Setelah itu kita kunci dengan cara F4. Setelah itu titik koma, kita masukkan 2, titik koma lagi, lalu 0. Setelah itu enter lagi. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah itu untuk menentukan seluruh harganya ini, kita tinggal pergi ke ujung kanan ini, lalu kita klik. Nah, hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan statusnya. Nah, di sini statusnya itu diskon atau tidak diskon. Nah, untuk caranya kita gunakan rumus lookup right. Nah, setelah itu kita ambil kode acuannya sales A2, setelah itu titik koma. Kita masukkan kode kanannya, kita hitung dari ujung kanan, 1 2 3 4. Nah, di sini 4 juga. Kita masukkan 4, setelah itu tutup kurung, setelah itu titik koma. Setelah itu kita blok tabel referensi yang ini lagi, yang harga dan status diskon. Nah, setelah itu kita kunci, lalu kita titik koma, kita masukkan 2 lagi dan 0. Nah, di sini hasilnya sudah keluar untuk status yang pertama itu diskon. Nah, untuk menentukan status yang lainnya kita tinggal pergi ke ujung kanan lagi, lalu kita klik. Nah, maka hasilnya keluar, yang dimana tabel di baris kelima ini 5 dan 6 itu no diskon, dan yang lainnya itu diskon. Nah, untuk menentukan bagian jabatan ini kita bisa gunakan rumus if seperti keterangan yang diminta. Nah, setelah itu kita masukkan mid. Nah, untuk kode acuannya itu kode pegawai ini. Setelah itu kita titik koma. Nah, kita hitung kode tengahnya itu dimulai dari mana. Di sini dimulai dari kiri, 1 2 3 4 5. Nah, awal kode mid-nya itu kodenya itu 5. Di sini kita titik koma lagi, lalu 3. Kenapa kita masukkan 3? Karena di sini banyaknya kodenya itu ada 3, 1 2 dan 3. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita pakai sama dengan, kita masukkan tanda petik 2, kita ketik ADM, lalu titik koma lagi, kita masukkan tanda petik lagi. Setelah itu kita ketik staff administrasi, setelah itu tanda kutip lagi, lalu kita titik koma. Selain dari ini, maka jabatannya itu tenaga pendidik. Nah, untuk menentukannya juga yaitu kita masukkan rumus lagi if, setelah itu mid. Setelah itu kita pergi kode acuannya lagi itu kode pegawai, sama seperti tadi. Kita masukkan di sini 5. Setelah itu 3, lalu tutup kurung. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu sama dengan. Setelah itu kita ketik di sini TPD. Setelah itu titik koma, tanda petik 2 lagi. Setelah itu titik koma, kita masukkan tanda petiknya lagi. Kita ketik tenaga pendidik, lalu kita tutup dengan tanda petik 2, lalu enter. Nah, hasilnya di sini keluar yaitu staf jabatan, untuk jabatannya itu staf administrasi. Nah, untuk menentukan jabatan yang lainnya kita tinggal ke ujung kanan ini, lalu kita klik. Nah, di sini hasilnya seluruhnya sudah keluar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan data gapoknya.
Untuk cara pengerjaannya itu di keterangannya kita diminta untuk menggunakan rumus block up. Nah, kita masukkan rumusnya block up. Setelah itu untuk kode acuannya itu kita mulai dari sales B3 ini karena dimulai dari golongan. Setelah itu titik koma, kita blok tabel referensinya itu tabel gajinya. Setelah itu kita kunci, kita titik koma lagi, sama seperti sebelumnya kita masukkan 2. Nah, setelah itu kita masukkan 0. Nah, di sini hasilnya itu 3.700.000 untuk nilai pertamanya gapok. Untuk menentukan yang lainnya kita ke ujung kanan, setelah itu kita klik. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan potongannya. Nah, untuk cara menentukan potongannya itu kita gunakan rumus block up. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kode acuannya itu golongan sales B3, lalu titik koma, kita blok tabel referensinya yaitu tabel potongan, lalu kita kunci. Lalu kita kunci. Setelah itu titik koma, kita masukkan 2 lagi, titik koma lagi, lalu 0, lalu enter. Nah, di sini untuk hasilnya 2%. Nilai dari yang pertama. Untuk menentukan yang lainnya juga sama seperti tadi, kita tinggal seperti ini. Nah, maka hasilnya seluruhnya akan keluar. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah potongan itu kita bisa gunakan rumus matematika dasar yaitu perkalian. Nah, di sini untuk menentukan jumlah potongannya itu kita tinggal kalikan gapok dan juga dikali dengan potongan, lalu kita enter, maka akan keluar hasilnya. Untuk jumlah potongan yang lainnya kita perlakuannya sama seperti tadi, kita tinggal klik di sini, lalu hasilnya juga akan keluar. Nah, dan yang terakhir kita diminta untuk menentukan gaji bersihnya ini. Nah, untuk menentukan gaji bersihnya ini kita bisa gunakan rumus matematika dasar juga, yaitu pengurangan, yang dimana nilai gapok ini dikurangi dengan jumlah potongan, lalu kita enter. Nah, di sini juga akan keluar hasilnya yaitu 3.626.000. Nah, untuk menentukan jumlah gaji bersih yang lainnya juga perlakuannya sama, kita tinggal seperti ini. Nah, lalu hasilnya juga akan keluar. Nah, di sini juga kita sudah selesai menjawab latihan praktikum pertemuan ke-7 ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.